Selamat siang Berita, saya Putra dengan nomor induk mahasiswa 185314122 dari kelas pengenalan pola A akan mempresentasikan hasil analisis data daun siang hari ini. Saya menggunakan 25 daun dengan 5 jenis daun yang berbeda-beda. Setiap jenis daun terdapat 5. Daun yang saya gunakan ada daun salam, daun jeruk nipis, sawo, katuk, dan daun jambu merah. Untuk ciri-ciri, saya menggunakan ciri-ciri yang sudah disepakati pada pertemuan sebelumnya. Jadi ada panjang, lebar, kemudian bentuk terdapat 19 ciri-ciri, kemudian tekstur ada 4 ciri, warna ada 6 ciri, tepi daun ada 3 ciri, dan tulang daun terdapat 4 ciri. Ini hasil data pengamatan dari ke-25 daun tadi. Yang pertama ada daun salam, panjangnya daun salam rata-rata ada 15 cm, kemudian lebarnya rata-rata 7 cm. Kemudian semua bentuknya 4 yang berarti berbentuk lansat. Kemudian teksturnya 1 yang berarti halus, warnanya 2 hijau tua, tepinya 1 berarti halus, dan tulangnya 2 yang berarti bentuk tulang daunnya menyirip. Kemudian daun kedua ada sawo, dengan panjang rata-rata 9 cm dan lebar rata-ratanya 3 cm. Bentuknya 7, itu berarti bentuk telur pipih. Kemudian teksturnya sama seperti salam, yaitu 1 halus, warnanya berbeda tetapi 1 berarti hijau muda. Kemudian tepinya sama, halus, dan tulang daunnya sama-sama mirip. Kemudian daun ketiga itu saya menggunakan daun katuk dengan panjang rata-ratanya 8 cm dan lebarnya rata-rata 3,5 cm. Bentuknya sama seperti daun sawo, yaitu telur pipih, dan teksturnya juga pun sama, halus, dan warnanya hijau tua. Kemudian tepinya sama, masih halus, dan tulang daunnya menyirip. Daun keempat saya menggunakan daun jambu merah yang agak lebar dengan panjang rata-ratanya 13 cm dan lebar rata-ratanya 6 cm. Bentuknya sama seperti katuk dan sawo, yaitu telur pipih. Teksturnya yang paling berbeda dari daun yang lain yaitu kasar. Warnanya 1 yaitu hijau muda dan tepi masih sama, halus, dan tulang daunnya menyirip. Daun terakhir yang saya gunakan adalah jeruk nipis dengan panjang rata-rata 4 cm dan lebar juga 4 cm. Bentuknya berbeda dari yang daun-daun sebelumnya, yaitu oval meruncing. Teksturnya halus, warnanya hijau muda, dan tepinya berbeda dari yang lain juga. Tepi-tepinya bergelombang dan tulang daunnya masih sama menyirip. Ini adalah grafik ciri dari daun-daun tadi. Yang pertama itu panjang. Pada panjang, kuantitasasi panjang, saya menggunakan interval dengan intervalnya 2 cm. Jadi nanti akan dikelompokkan berdasarkan interval yang ada di tabel ini. Hasil dari kuantitasasinya seperti berikut, dan grafiknya seperti ini. Desain itu dari kuantitasasi panjang ini, jika panjang kurang dari 8, maka jeruk nipis. Kemudian jika antara 6 dan 12 katuk, antara 8 dan 12 sawo, antara 12 dan 16 salam, dan jika lebih dari 12 panjangnya, maka masuk ke jambu merah. Dengan menggunakan desain rule tadi, terdapat 11 error, yang berarti
terdapat kesalahan pengelompokan. Terdapat pada bagian sini, kemudian yang sini, terus lalu ini dan ini dengan jumlahnya 11, kemudian persentasenya 44% dengan dibagi 25 dan dikali 100. Hampir sama dengan panjang, dengan menggunakan ciri panjang. Lebar juga menggunakan interval untuk kuantisasinya. Namun pada menggunakan ciri lebar, error yang ditemukan lebih banyak dibandingkan panjang, yaitu 13. Itu berarti lebar dari daun-daun tadi terlalu kurang beragam, jadi masih sulit untuk dibedakan menggunakan ciri lebar. Kemudian yang menggunakan ciri bentuk, error terlihat 40%, makin banyak dari error yang sebelumnya. Hal ini disebabkan karena bentuk-bentuk daunnya sangat beragam. Yang paling dominan adalah bentuk telur pipih, maka dan yang lainnya berbeda, maka jumlah errornya dapat 10. Kemudian pada tekstur ini bakal lebih banyak karena hanya satu yang berbeda dari antara jenis daun yang lainnya, sehingga jumlah errornya 15 dan persentase 60%. Kemudian dari ciri warna errornya sama dengan ciri sebelumnya pada ciri tekstur, yaitu dapat 15. Kemudian tepi juga sama, masih dapat error 15 dengan 4 jenis daun yang memiliki ciri tepi yang sama dan satu yang berbeda. Kemudian error pada tulang itu yang paling besar, yaitu 80%. Hal ini karena semua jenis daun memiliki jenis tulang daun yang sama, yaitu menyirip, sehingga terdapat 20 error dengan 5 yang benar pada klasifikasinya. Kemudian ciri yang terakhir yaitu panjang kali lebar. Ini tabel yang berasal dari penggabungan kuantisasi tadi. Ini hasil dari grafik dan rule-nya. Nah, pada ciri menggunakan panjang kali lebar ini hanya ditemukan 5 kesalahan, sehingga ciri panjang kali lebar ini memiliki persentase error yang paling sedikit, sehingga dari ciri-ciri dan error tadi ditemukan bahwa menggunakan ciri panjang kali lebar lebih paling optimal untuk mengklasifikasikan ciri-ciri daun tadi. Demikian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah dan tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.